Saudara, pemerintah pusat mulai mengarahkan pertumbuhan ekonomi melalui peta jalan pekerjaan hijau yang menargetkan penurunan emisi sekaligus pembukaan lapangan kerja baru. Lalu akankah kebijakan regulator dapat meningkatkan kesejahteraan dan keberlangsungan industri sekaligus melindungi lingkungan? Bagaimana implementasinya? Berikut liputan selengkapnya yang didukung oleh Koaksi Indonesia. Indonesia terus dihadapkan pada dampak perubahan iklim yang semakin nyata, mulai dari abrasi, rob, banjir, longsor, kekeringan, hingga kebakaran. Kondisi ini mendorong pemerintah menetapkan kebijakan yang tak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, namun juga menjaga keberlanjutan hidup. Bappenas menerbitkan peta jalan pengembangan tenaga kerja hijau Indonesia. Kebijakan ini disusun bersama Kementerian Ketenagakerjaan dan lembaga terkait untuk memastikan dukungan lintas sektor sejak April 2025. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, pemerintah memperbaharui sejumlah aturan hubungan kerja, perlindungan pekerja, dan dukungan investasi berkelanjutan. Meski demikian, perlu regulasi khusus mengenai pekerjaan hijau. Sementara itu, pengembangan sumber daya manusia menjadi kunci dalam transisi menuju ekonomi rendah karbon seiring pergeseran dari industri tinggi emisi menuju industri ramah lingkungan. Berdasarkan pantauan kami, satu kawasan industri hijau Indonesia di Kalimantan Utara yang luasnya mencapai 30.000 hektar dan berstatus proyek strategis nasional masih belum sepenuhnya menjamin prinsip keadilan dan keberlanjutan bagi pekerjanya. Smelter hilirisasi aluminium di Kihi yang digadang-gadang mendukung transisi energi untuk kendaraan listrik dalam prosesnya masih menggunakan PLTU batubara yang menghasilkan emisi tinggi dan mencemari lingkungan. Kondisi ini bertentangan dengan agenda pemerintah untuk menekan emisi pada energi fosil seperti batubara. Uli Artasiagian, Koordinator Kampanye Eksekutif Nasional Walhi, menilai kebijakan pekerjaan hijau belum sepenuhnya menjawab kebutuhan pekerja. Walhi melihat sejumlah proyek yang diklaim hijau seperti panas bumi, nikel, hingga kendaraan listrik masih menyisakan persoalan ketidakadilan. Label hijau berpeluang besar hanya menjadi greenwashing atau pencitraan semata. Baca dokumen ILO itu kan tentang pekerjaan yang berkeadilan gitu ya. Jadi tidak cukup hanya hijau gitu yang dibutuhkan, tetapi juga pekerjaan yang adil dan bermartabat gitu. Jadi pekerjaan itu menciptakan keadilan dan memberikan pengakuan terhadap martabat seseorang. Jadi bukan hanya hijau, tapi dia harus menjamin kedua hal tersebut. Koaksi Indonesia, organisasi masyarakat sipil yang fokus mengawal kebijakan transisi energi dan pembangunan hijau, menilai transisi hijau harus disertai langkah nyata untuk melindungi pekerja, terutama di sektor informal. Kebijakan yang adil dan inklusif diperlukan agar perubahan ini benar-benar membawa manfaat bagi semua pihak. Tanpa strategi reskilling atau pelatihan ulang yang inklusif, transisi ini justru bisa memperlebar jurang sosial dan menyebabkan disrupsi pekerjaan yang masif bagi masyarakat di sektor informal tersebut. Jadi tantangannya tidak hanya soal teknologi, tapi bagaimana bisa membangun kebijakan yang adil dan inklusif. Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO menilai pengembangan tenaga kerja hijau harus diiringi dengan peningkatan keterampilan yang sesuai kebutuhan industri. Ada banyak kebutuhan, yaitu nggak cuma reskilling tapi juga upskilling, yang bahkan juga skilling buat yang awal. Nah, kita memang harus mengevaluasi dengan sangat baik ke semuanya itu. Di dalam konteks Indonesia, kami belum melakukan riset tentang hal itu karena terus terang kami juga baru mendengar teman-teman di kementerian yang saya pikir juga ada sejumlah unit yang sedang bekerja untuk mengakselerasi atau meningkatkan ataupun mengulang kembali keterampilan yang dibutuhkan dalam konteks green jobs. Bappenas menegaskan komitmen ekonomi hijau telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang dan Menengah. RPJPN 2025 sampai 2045 yaitu penerapan ekonomi hijau. Kemudian juga di dalam RPJMN 2025 sampai 2029 itu betul-betul dituangkan bagaimana kita menyiapkan tenaga kerja hijau untuk mendukung penerapan ekonomi hijau tersebut. Jadi ini memang satu peluang besar gitu ya bahwa Indonesia itu dari sisi
kebijakan sudah betul-betul dituangkan di dalam dokumen perencanaan pembangunan, tidak hanya dari sisi ekonominya tinggi, kemudian juga sumber daya manusianya berkualitas, tapi lingkungan hidupnya juga semakin membaik. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menyebut program upskilling dan reskilling menjadi kunci agar transisi menuju pekerjaan hijau berjalan adil dan merata. Program-program pemerintah terkait dengan upskilling dan reskilling itu menjadi penting. Kemudian yang kedua juga dalam konteks berkeadilan itu memberikan akses yang sama. Kami berkomitmen, kami juga menginginkan dan kami mengupayakan bahwa kesempatan yang sama tidak hanya bagi mereka yang ada di Pulau Jawa, tapi juga kemudian di berbagai pulau di Indonesia. Menaker menambahkan, hingga saat ini masih mengembangkan beberapa tugas dan memastikan ke depannya rencana jangka panjang dengan melihat potensi pekerjaan hijau secara spesifik tetap berupaya meningkatkan kompetensi sesuai dengan kebutuhan yang ada. Di lain pihak, Edi Wuryanto, anggota Komisi 9 DPR RI menjelaskan terdapat kelemahan dalam pengawasan di lapangan bahkan berpotensi jadi greenwashing. Namun ia memastikan DPR turut memantau dan menyiapkan regulasi yang melindungi para pekerja. Nah, selama ini pengawasannya lemah, baik menyangkut jumlah tenaga pengawasnya, kompetensi tenaga pengawasnya, maupun kualitas mereka sangat rendah itu. Greenwashing itu harus ditangani secara serius, harus ada kerangka regulasinya, harus ada pengawasan di lapangan yang ketat, sehingga klaim-klaim perusahaan yang hanya melakukan upaya untuk citra positif bahwa perusahaan dia ramah lingkungan, tapi pada kenyataannya justru sebaliknya dia merusak lingkungan. DPR menyebut revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan sedang dikaji untuk memperkuat aspek upah layak, status kerja stabil, serta standar keselamatan dan kesehatan kerja pada sektor pekerjaan hijau. Hijau tak harus jadi gersang. Tentunya pekerja tak harus jadi arang. Regulasi tak buat pekerja murung, seharusnya hijau membuat semua senang. Glenis Oktania, Kompas TV, Jakarta.